Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan menceritakan tentang kerajaan tertua di tanah Borneo, Kalimantan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Nan Sarunai. Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Kerajaan Nan Sarunai adalah suatu pemerintahan purba yang diperkirakan sudah eksis sejak zaman sebelum Masehi. Salah satu bukti eksisnya kerajaan ini adalah dengan ditemukannya peninggalan arkeologis yang diduga kuat berasal dari zaman di mana kerajaan Nan Sarunai masih eksis. Jejak arkeologis Nan Sarunai pada masa purba itu adalah sebuah candi yang ditemukan di Amuntai. Amuntai sendiri adalah salah satu tempat yang sangat mungkin menjadi tempat bermukim orang-orang suku Dayak Ma'anyan yang kemudian mendirikan peradaban kerajaan Nan Sarunai. Pada tahun 1996 dilakukan pengujian terhadap candi tersebut. Hasil penyelidikan itu cukup mengejutkan karena hasil pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai tersebut menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 sebelum Masehi. Jika penelitian ini benar adanya, maka usia kerajaan Nan Sarunai jauh lebih tua dibandingkan dengan kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur yang berdiri pada abad ke-5 Masehi, yang selama ini diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai, menghasilkan angka kisaran tahun 242 sampai 226 sebelum Masehi, maka dapat disimpulkan bahwa usia kerajaan Nan Sarunai sangat panjang, karena kerajaan ini runtuh pada tahun 1362 Masehi. Akan tetapi, perlu dicermati lagi bahwa kendati kerajaan Nan Sarunai diperkirakan sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, namun yang dimaksud dengan kerajaan pada masa itu kemungkinan besar masih berbentuk sangat sederhana. Pusat pemerintahan kerajaan Nan Sarunai diduga beberapa kali berpindah tempat di sekitar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong saat ini, namun masih di seputaran Sungai Tabalong. Selain di Pulai Hujung Tanah, leluhur etnis Ma'anyan konon pernah bermukim di tempat yang bernama Margoni, yakni sebuah tempat yang selalu diliputi awan. Tempat yang dimaksud mungkin simbolisasi dari negeri Kayangan, atau setidak-tidaknya negeri di atas gunung. Dengan arti kiasan itu juga bisa dilihat kemungkinan bahwa yang dimaksud nenek moyang suku Dayak Ma'anyan adalah dewa-dewa yang bersemayam di tempat yang selalu diliputi awan, alias Kayangan. Namun sangat disayangkan, sejarah kerajaan Nan Sarunai yang sangat panjang ternyata tidak diimbangi dengan referensi data yang valid, termasuk informasi mengenai silsilah raja-rajanya. Dari berbagai sumber yang ditemukan, hanya sekelumit saja yang menyinggung nama orang-orang yang diperkirakan pernah menjadi kepala pemerintahan kerajaan Nan Sarunai. Dari sekian banyak raja yang pernah memimpin kerajaan Nan Sarunai, yang ditemukan hanya 2 orang raja saja, yaitu Datu Sialing dan Datu Gameluk Langit. Kedua orang ini diduga pernah berperan sebagai pemimpin suku Dayak Ma'anyan, sekaligus raja kerajaan Nan Sarunai. Namun, belum diketahui apakah mereka berdua memerintah secara bersama-sama atau bergantian. Informasi yang paling jelas adalah bahwa Datu Sialing dan Datu Gameluk Langit
adalah 2 orang yang memimpin sekelompok anggota masyarakat etnis Maanyan untuk mencari tempat permukiman baru yang lebih menjanjikan sebagai tempat penghidupan. Akhirnya, mereka mendirikan pusat pemerintahan kerajaan Sarunai di sebuah tempat yang bernama Lili Kumea. Sementara itu, pada tahun 1309 Masehi, terdapat seorang raja yang memimpin kerajaan Sarunai bernama Raden Japutra Layar yang memerintah pada kurun 1309 sampai 1329 Masehi. Gelar Raden yang disandang sang raja berasal dari kerajaan Majapahit, karena Japutra Layar sebelumnya menjadi Raja Sarunai adalah seorang pedagang yang sering bergaul dengan para bangsawan dari Majapahit. Raden Japutra Layar adalah raja pertama kerajaan Sarunai. Didasarkan pada pola, sistem, dan struktur pemerintahan kerajaan Sarunai yang sudah menjadi jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Seperti diketahui, kerajaan Sarunai adalah pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang suku Dayak Maanyan dan diduga sudah eksis pada kisaran waktu antara 242 hingga 226 sebelum Masehi, sehingga diperkirakan sistem pemerintahannya termasuk dalam hal kepemimpinan belum terorganisir dengan baik. Penerus Raden Japutra Layar sebagai pemimpin kerajaan Sarunai adalah Raden Neno tahun 1329 sampai 1349, dan kemudian Raden Anyan tahun 1349 sampai 1355. Raden Anyan bergelar Datu Tutuyan Wulau Miharaja Papangkat Almas, adalah raja terakhir kerajaan Sarunai sebelum riwayat kerajaan ini tamat akibat serangan dari kerajaan Majapahit. Sistem pemerintahan kerajaan Sarunai pada masa purba belum diketahui dengan pasti. Namun, sebelum kerajaan ini berdiri, terlebih dulu terdapat beberapa komunitas dari suku Dayak Maanyan yang memiliki pusat kekuasaan masing-masing. Pada suatu ketika, pusat-pusat kekuasaan itu berhasil dipersatukan dalam satu pusat kekuasaan yang lebih luas. Ketika penataan organisasi dalam gabungan komunitas suku Dayak Maanyan tersebut berhasil dioperasionalkan, meski dengan bentuk yang masih sangat sederhana, maka kemudian terbentuklah sebuah negara suku yang dikenal dengan nama kerajaan atau negara Sarunai. Selain itu, pemerintahan kerajaan Sarunai dikategorikan sebagai peradaban yang masih lama. Negara atau kerajaan primitif tidak bersifat tirani bagi yang diperintahnya, menurut Georges Balandier. Oleh karena itu, sebagai negara primitif, maka staf administrasi tidak ditemukan dalam struktur pemerintahan kerajaan Sarunai. Orang-orang Maanyan di kerajaan Sarunai adalah masyarakat yang homogen. Mereka menata kehidupan komunitasnya dengan sangat harmonis, sesuai dengan aturan adat yang berisi hukum tradisional, termasuk larangan-larangan dalam hukum adat. Hubungan fundamental di dalam lingkungan kerajaan Sarunai tercipta berdasarkan genealogis yang disebut Ipulaksanai, yang berarti bersambung usus. Dalam konteks sistem kekerabatan di lingkungan kerajaan Sarunai, Ipulaksanai dapat dimaknai sebagai saudara atau kerabat. Dengan demikian, kerajaan Sarunai lebih cenderung berperan sebagai media untuk kepentingan rakyatnya. Hubungan antar personal di dalam lingkungan kerajaan Sarunai diikat oleh jalinan kekeluargaan berdasarkan satu keturunan. Meski raja tetap memiliki kekuasaan tertinggi sebagai kepala suku maupun kepala pemerintahan, otoritas tradisional yang berlaku di lingkungan kerajaan Sarunai adalah patriarkalisme
yang pengawasannya berada di tangan seorang individu tertentu yang memiliki kewenangan warisan. Pemimpin kerajaan Nan Sarunai mengendalikan pemerintahan dari sebuah rumah panjang bertipe rumah panggung yang dikenal sebagai rumah betang atau rumah lamin. Rumah betang ini tidak lain merupakan istana bagi Raja Nan Sarunai. Rumah betang mempunyai ciri khusus untuk membedakannya dari rumah-rumah biasa, yakni di rumah betang tersebut berbentuk tanda plus. Kehidupan orang-orang suku Dayak Ma'anyan di kerajaan Nan Sarunai berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Selama kurun waktu ribuan tahun itu, sistem pemerintahan yang berlaku di kerajaan Nan Sarunai masih dijalankan secara sederhana. Baru pada tahun 1309 Masehi, kerajaan Nan Sarunai dianggap sudah memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik ketika dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Japutra Layar. Demikian dulu kisah tentang salah satu kerajaan tertua yang berada di Pulau Borneo, Kalimantan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.